Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Taruna Dewasa Aldi Reza Priyatama asal Prodi MTB 3C akan menyampaikan materi tentang meja pelayanan. Untuk yang pertama, tentang pengecekan. Pengecekan sebelum mesin diesel hidup. A. Pemeriksaan sebelum naik lokomotif. Pemeriksaan adanya keretakan atau keausan, baut-baut yang kendor atau lepas. Pemeriksaan kebocoran, pemeriksaan bahan bakar pada gelas duga, pemeriksaan posisi kran-kran udara, pemeriksaan kondisi selang air brake, pemeriksaan kelengkapan inventaris lokomotif dan go-no-go item harus siap dipakai dan baik. B. Pemeriksaan sesudah naik lokomotif. Jauhkan benda-benda asing atau tools dan sebagainya dari bagian yang diputar dan peralatan listrik. Periksa pelumas MD dengan menggunakan dipstick. Periksa minyak pelumas governor atau MD. Periksa minyak pelumas kompresor. Periksa air pendingin. Periksa minyak pelumas gear van radiator. Periksa minyak pelumas gear case main generator. Periksa overspeed MD harus posisi reset. Periksa kran governor kompresor harus posisi terbuka. Menghidupkan mesin diesel. Pada lokomotif seri CC 201, 01 sampai 38. Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menghidupkan lokomotif sebagai berikut. Gagang tenaga atau TH posisi netral, dynamic brake atau BH posisi netral, reverser handle atau RH posisi netral, semua CB posisi on, saklar baterai posisi on. Jika persyaratan tersebut telah dipenuhi, maka langkah selanjutnya ECS ditempatkan pada posisi pump atau pompa bahan bakar yang akan memompa bahan bakar dan tunggu sampai tekanan mencapai 40 PSI. ECS ditempatkan pada posisi start dan selanjutnya dipertahankan posisi ini hingga mesin diesel hidup. Sebelum tekanan minyak pelumas di diesel naik mencapai lebih dari 1,1 kg per cm, maka jangan pindahkan ECS ke posisi run atau idle karena akan menyebabkan mesin mati. Menghidupkan mesin diesel pada lokomotif seri CC 201 39 sampai 72. Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menghidupkan lokomotif sebagai berikut. Gagang tenaga atau TH di posisi netral, dynamic brake atau BH posisi netral, reverser handle atau RH posisi netral, ECS posisi start, semua CB posisi on, saklar baterai posisi on. Jika persyaratan tersebut telah dipenuhi, maka langkah selanjutnya tekan tombol pompa bahan bakar atau FPRB, tunggu hingga mencapai 40 PSI. Tekan tombol hidupkan mesin atau EST sampai mesin diesel hidup. Sebelum tekanan minyak pelumas diesel naik mencapai lebih dari 1,1 kg, maka jangan pindahkan ECS ke posisi run atau idle karena akan menyebabkan mesin mati. 3. Pemeriksaan sesudah mesin diesel hidup. 1. Coba perabalan otomatik atau lokomotif sendiri. Periksa meter kanan minyak pelumas MD notch 8. Periksa tekanan minyak bahan bakar. Periksa meter tekanan angin penyimbang. Periksa meter tekanan angin saluran pipa. Periksa deadman pedal. Coba bel, penghapus kaca, klakson, lampu sorot, lampu semboyan harus berfungsi dengan baik. Periksa bekerjanya governor kompresor. Deadman pedal. Pengoperasian deadman pedal. Deadman pedal yang harus selalu diinjak terus-menerus. 2. Deadman pedal yang harus diinjak dan diinjak maksimal 50 detik dan dilepas
maksimal 5 detik. Mengoperasikan master control. 1. Automatic brake valve atau yaitu pengereman yang bekerja secara otomatis untuk merilis atau mengerem lokomotifnya sendiri beserta rangkaian kereta atau gerbong. Pengereman otomatis mempunyai beberapa posisi. Yang pertama yaitu rilis, yaitu posisi ini digunakan untuk pengisian peralatan pengereman atau untuk melepas proses pengereman. 2. Minimum reduction, yaitu terletak di sebelah kanan dari posisi rilis. Posisi ini berguna untuk mengurangi tekanan udara pada pipa atau brake pipe dan tangki penyama atau equalizing reservoir sehingga berkurang sekitar 5 psi. Service, yaitu posisi yang digunakan untuk melakukan proses pengereman, di mana posisinya sebelah kanan dari posisi minimal reduction. Apabila handle cam digerakkan ke kanan pada posisi service, maka akan terjadi kondisi full service atau pengereman maksimal. Suppression, atau posisi untuk mereset atau menormalkan apabila terjadi PC open atau lampu keamanan menyala, supaya brake pipe normal kembali menjadi 70 psi. Handle off, yaitu posisi lepas gagang atau pindah meja pelayan. Untuk posisi pada saat lokomotif tidak dioperasikan sebagai rangkaian pada saat multiple unit. Emergency, yaitu posisi rem cepat pada saat pengereman darurat. Posisi ini juga dapat digunakan untuk mereset bila terjadi PC open. 2. Cut off pilot valve, berfungsi sebagai double handing cock atau yaitu posisi ini pada lokomotif lainnya dapat diubah menjadi posisi pas atau passenger penumpang sama dengan penumpang, dan posisi FRT freight atau barang, yaitu posisi pada automatic brake valve dilayani. Out, yaitu posisi pada automatic brake valve saat multiple unit sebagai lokomotif pengikut rangkaian. Mengoperasi 3. Independent brake handle, pengereman independen, yaitu pengereman yang bekerja berfungsi hanya untuk merilis atau mengerem lokomotifnya sendiri. Mempunyai 2 posisi kuadran, yaitu rilis, posisi pelepasan rem, application, posisi pengereman. Reverser handle atau RH digunakan untuk mengendalikan arah lajunya lokomotif, maju atau mundur. Mempunyai posisi kuadran, yaitu maju, netral, dan mundur. Dynamic brake handle atau BH atau gagang rem dinamis digunakan untuk mengendalikan pengereman yang bekerja secara elektrik. Mempunyai posisi off dan setup, di mana rentang pengendalian mulai kedudukan B1 hingga B8 atau full, dengan gerakan bebas tanpa notching pembatas. Mechanical interlocking atau mekanik saling mengunci di antara satu gagang dengan gagang lainnya, mencegah gagang rem dinamis dapat digerakkan di luar kendali kedudukan di luar off, kecuali gagang TH idle dan RH maju atau mundur. Throttle handle atau TH atau gagang tenaga digunakan untuk mengendalikan putaran mesin diesel saat beban kosong, atau untuk mengendalikan tenaga dan putaran mesin diesel saat lokomotif bertenaga. Throttle handle dapat digerakkan pada saat MD beban kosong atau gagang BH idle dan RH netral. Lokomotif bertenaga sama dengan gagang BH idle dan RH maju atau mundur.
Throttle handle atau TH atau gagang tenaga mempunyai posisi kedudukan sebagai mana pada tabel 2.1 berikut. Throttle handle atau gagang tenaga mempunyai kedudukan sebagaimana pada tabel berikut. Pertama, not 0 putaran MD, tidak ada keterangan solenoid DV kerja. Putaran N 444 dan sampai 453 rpm, solenoid belum bekerja. 444 sampai 453 rpm, solenoid belum bekerja, dan seterusnya. Lampu indikator yang ada di kontrol stand. Throttle handle atau gagang tenaga mempunyai posisi kedudukan sebagaimana pada tabel berikut. Pertama, roda selip, wheeling slip. Pengamanan ini akan bekerja apabila roda lokomotif mengalami slip. 2. Pengawas keamanan. Pengamanan ini akan bekerja apabila lokomotif mengalami PC open. Mematikan mesin diesel. Setelah lokomotif selesai menjalankan dinas dan ingin dimatikan, sebelum mesin diesel dimatikan terlebih dahulu lakukan hal berikut. Letakkan gagang tenaga pada posisi netral dan tunggu putaran mesin diesel sampai idle. Tunggu kompresor sampai bekerja cut out, utas atau tekan tombol matikan mesin. Meninggalkan lokomotif. Setelah mesin diesel mati, sebelum meninggalkan lokomotif, lakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Kerjakan rem tangan. Letakkan gagang tenaga pada posisi netral. Letakkan gagang pembalik arah pada posisi netral. Posisikan semua pemutus arus atau circuit breaker pada posisi off. Posisikan semua saklar pada kondisi off. Posisikan baterai switch pada posisi off. Dan tutup semua jendela dan kunci pintu lokomotif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. I should fuck her in the Benz.